Halo sahabat rumah belajar, bersama saya Donald Pandaleke. Kali ini saya akan membagikan video hasil kolaborasi saya bersama dengan seorang guru yang sering sekali menggunakan fitur laboratorium maya di dalam pembelajarannya. Nah, seperti apa penggunaan laboratorium maya di dalam pembelajarannya? Simak video saya berikut ini. Halo, selamat pagi Ibu Ella. Ya, selamat pagi Bapak Donald. Apa kabar Pak? Jadi, kabar dahsyat luar biasa. Ya, Tuhan. Ya, jelas suara saya Pak? Iya, sangat jelas. Jadi teman-teman sahabat rumah belajar, jadi ini adalah Ibu Stella Tololiu. Jadi kami di Minahasa biasanya kalau guru-guru dipanggil Encik dengan Ner, Encik dan Ner. Jadi kalau saya dipanggil Ner Donald, kalau di Ibu Ella dipanggilnya Encik Ella. Iya. Jadi ini Encik Ella akan mempraktekkan cara penerapan laboratorium maya pada mata pelajaran dari Encik Ella. Ya, mata pelajaran apa, Encik? Fisika, Ner. Ya, jadi Encik Ella adalah guru fisika di SMA mana? SMA Negeri 1 Lamongan. Ya, SMA Negeri 1 ya, Lamongan. Kabupaten Minahasa. Ya, Kabupaten Minahasa. Jadi Encik Ella ini salah satu guru yang menginspirasi saya. Ada begitu banyak konten-kontennya di YouTube yang menerapkan pembelajaran masa kini, pembelajaran pendidikan di era revolusi 4.0. Ya, salah satunya yaitu salah satunya yaitu pemanfaatan laboratorium maya. Nah, saat ini Cik Ella akan mendemonstrasikan kira-kira bagaimana cara menggunakan laboratorium maya ini. Dipersilakan, Cik. Ya, terima kasih, Ner. Ya, baik, saat ini saya langsung akan menjelaskan bagaimana cara pemanfaatan laboratorium maya. Yang memang, Ner, kita kan sekarang ada di masa pandemi, apalagi PJJ ya. Walaupun sudah ada yang PTM, tapi tetap kita berbasis pembelajaran daring. Artinya ada keterbatasan dalam hal praktek. Makanya laboratorium maya atau secara virtual itu sangat dibutuhkan. Dan rumah belajar memfasilitasi kita secara gratis untuk melaksanakan praktikum secara virtual. Ya, ini saya bagikan ya, Ner. Ya, bagaimana, Ner? Bisa terlihat? Sudah? Ya, Ulang? Sudah. Ya. Oh ya. Ya. Lanjut. Chat. Ini bisa dilihat, Ner? Bisa. Ya, baik. Ya. Nah, adik-adik, ini kan akan digunakan untuk praktek dalam pembelajaran nanti. Nah, ini adalah fitur-fitur yang ada di laboratorium maya atau laboratorium virtual rumah belajar yang dapat kita gunakan untuk praktek secara virtual. Nah, di antaranya saat ini akan menjelaskan tentang hukum Archimedes yang memang sangat erat kaitannya dengan pembelajaran kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kebetulan Ner Donald saat ini untuk SMA materinya masih ada di fluida, khususnya kelas 11 yang saya ajarkan. Saat ini kami belajar tentang fluida statis. Dan walaupun ini konsepnya untuk anak-anak SMP, tapi bisa digunakan untuk anak SMA karena ini adalah dasar mereka untuk mempelajari pelajaran fluida statis. Nah, ini ya caranya. Ya. Di sini saya memang menggunakan bantuan LKPD. Saya membuat lembar kerja untuk menuntun peserta didik, tapi secara langsung anak-anak bisa langsung memanfaatkan ini. Nah, untuk hukum Archimedes, perlu kita ketahui bahwa hukum Archimedes itu menyatakan bahwa di bawah sini sudah dijelaskan. Suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair itu dapat mengalami gaya ke atas atau FA yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut atau BBF. Nah, adik-adik, adanya gaya dalam zat cair menjadikan benda yang dimasukkan ke dalam zat cair itu mengalami 3 kemungkinan. Ya, begitu ya, Ner. Dan benda kalau dimasukkan ke dalam zat cair dia bisa terapung, bisa melayang, bisa juga tenggelam. Itu dijelaskan oleh bapak kita yang bernama Archimedes, seorang ilmuwan yang sangat terkenal di bidang fisika. Nah, begini prakteknya, saya akan coba jelaskan ya, Ner. Ya, silakan. Di sini ada kolom-kolom material, ada massa dengan satuan kilogram, ada volume dengan satuan meter kubik, kemudian di sini ada pengaturan zat cair.
ada jenis, massa jenisnya, volume zat cair. Kemudian di sini kita juga dapat melihat data perhitungannya, apakah itu gaya Archimedes maupun gaya berat. Nah, yang pertama, jika nanti adik-adik siswa ingin melakukan praktek, perhatikan dulu ini materialnya dan zat cairnya. Zat cair ini adalah air. Nah, kita dapat menggunakan 3 jenis zat cair, yaitu ada air, ada bensin, dan ada juga madu. Nah, untuk yang pertama, adik-adik gunakan dulu air. Maka di bagian sini, zat cair ini terisi oleh air. Oke? Nah, kalau sudah, kita akan melihat materialnya. Apa yang akan terjadi ketika material-material ini kita masukkan ke dalam zat cair air? Yang pertama, pasti kita ketahui, ketika kita masukkan aluminium, maka ini yang terjadi. Nah, menarik kan adik-adik? Iya. Ketika aluminium dimasukkan ke dalam zat cair, coba dilihat nih, aluminium ini Tenggelam. tenggelam. Iya, Iya. tenggelam. Nah, ketika dia tenggelam, kita dapat mencatat masanya ini. Masanya ini kan 12.100 kg. Volumenya ini 5 meter kubik. Nah, di sini digunakan untuk mencari massa jenis, massa jenis dari material. Massa jenis material itu yang adik-adik ketahui dia menggunakan rumus Rho sama dengan massa per volume. Jadi karena massanya sudah ada di sini, dibahagi dengan volume, maka massa jenisnya adalah 12.100 dibahagi 5. Itu massa jenisnya. Massa jenis dari aluminium, material aluminium. Oke, nah zat cairnya masih air. Selanjutnya kita catat berapa gaya ke atas yang diberikan air ini terhadap material aluminium ini. Dan gaya beratnya boleh dicatat juga. Di sini dapat dibuktikan bagaimana hubungan untuk tenggelam. Nah, kalau adik-adik sudah belajar materinya, maka di sini adik-adik dapat mengerti bahwa untuk benda tenggelam, FA-nya itu lebih kecil dibanding dengan WBF. Nah, FA-nya itu lebih kecil dibanding WBF, maka terbukti di sini kan FA-nya hanya 49.000 dibandingkan dengan WBF atau gaya beratnya ini 118.580 Newton. Dengan demikian, konsep dari percobaan ini dapat terbukti. Oke, bisa, Mer? Iya, bisa. Mudah-mudahan adik-adik mengerti ya. Nah, selanjutnya di sini, kalau tadi kita pakai material aluminium, kita bisa coba material lain, batu bata. Apa yang terjadi kita lihat, nah ini batu batanya. Batu bata ketika kita masukkan, ya masih tenggelam. Kita catat lagi berapa massanya, berapa volumenya, untuk jenis air, berapa massa jenisnya, volume airnya berapa, dan begitu juga dengan gaya Archimedes dan gaya berat. Silakan ya. Laboratorium maya ini atau laboratorium virtual ini, ketika kita memilih batu bata, massanya langsung otomatis keluar. Iya, otomatis keluar, benar. Kita tinggal mencatat di tabel. Nanti saya bisa share ya LKPD-nya. Ada tabel-tabel yang sudah saya buat. Iya, bagus sekali. Karena kalau kita mau cari lagi batu bata, mau cari lagi aluminium ya kan, Ner? Nah, ini mempermudah. Virtual lab ini memang sangat mempermudah. Kita bisa masukkan es juga. Nah, es keadaannya, iya ada es. Es seperti apa? Es ini terapung. Iya. Kalau kita ganti lagi ke kayu. Nah, ini kayu masih terapung. Massanya otomatis muncul, Ner. Coba perhatikan. Massa dan volumenya ini otomatis akan muncul di sini. Cik, kalau yang volumenya itu bisa diubah atau bisa diubah. Kita bisa ubah. Mau kayu yang lebih besar, bisa kita naikkan volumenya seperti itu. Jadi ketika volumenya ditambah, massanya lagi bertambah. Iya, benar. Sesuai rumus ya? Sesuai rumus. Dia sebanding ya, Mer, sebanding. Iya, cocok sekali. Ya, begitu juga dengan styrofoam. Ya, kita lihat apa yang terjadi ketika kita masukkan styrofoam. Nah, dia dalam keadaan masih terapung. Ketika kita masukkan submarine. Nah, di sini ada dia akan apa yang terjadi? Iya, seperti ini. Jadi bisa dilihat langsung. Gampang sekali kan ya percobaannya, Mer? Iya. Nah, kita bisa ubah zat cairnya, ke bensin, bisa kita lihat lagi. Ada perbedaannya, kita ubah lagi materialnya, memang sangat menarik. Karena kita harus mencari semua ini kalau memang harus melakukan percobaan secara manual. Tapi melalui rumah belajar, melalui virtual lab rumah belajar, kita dapat dengan mudah untuk melakukan percobaan membuktikan konsep hukum Archimedes
khususnya pada keadaan benda terapung, melayang dan tenggelam melalui laboratorium virtual yang sangat mudah ini. Begitu, Ner. Iya. Iya. Jadi Saya ini sudah sangat membuktikan ke anak-anak, Ner, ini. Sudah dicoba iya. baru-baru ini. Iya. Jadi saya sebagai guru ekonomi atau guru perkantoran melihat ini luar biasa ya. Jadi Iya, benar sekali. ketika mempraktekannya itu tidak perlu lagi kita membuka hal-hal yang lain. Kita Iya. tinggal buka saja konten Lab Maya, itu bisa mempermudah. Jadi anak-anak bisa langsung mengerti ya ketika Iya, mereka iya, iya. melihat simulasi seperti ini. Iya, kemudian dan mudahnya lagi, Ner, ini kita bisa langsung bagikan link ini, bisa langsung dikirim ke anak-anak. Anak-anak ketika mengklik link ini, bisa langsung diarahkan ke halaman ini. Iya, langsung ke rumah belajar, iya. Dan yang pasti gratis ya, rumah belajar kan Iya. gratis ya, iya benar sekali. Iya. Sangat bermanfaat ya. Jadi Masih lebih banyak mudah lagi. dimengerti. Ya, jadi Iya, lebih benar. mudah dimengerti kan, Ci? Iya, benar sekali, Ner. Karena Dan mereka masih banyak melihat lagi, Ner. Iya, karena mereka melihat langsung. Iya, benar. Ya. Dan ini memang masih banyak sekali fitur-fitur laboratorium Maya ya yang dapat dimanfaatkan Iya. anak-anak. Ada juga hukum hook ya, Mer. Bisa saya buka sedikit? Iya. Ya, silakan, Ci. Iya, saya buka sedikit. Ini hukum hook. Hukum hook itu kan bicara tentang susunan pegas dan gaya pegas, yaitu F sama dengan K kali X, yaitu konstanta pegas dikali dengan pertambahan panjang pegas. Anak-anak pasti sudah pernah belajar. Nah, kesulitannya kalau di sekolah kami, misalnya kami untuk alat-alat sekarang memang sudah kurang alat prakteknya, apalagi pegas-pegas ya, kebanyakan memang sudah rusak. Ya, jadi ketika ada laboratorium Maya, di sini kita bisa menyusun pegas sesuai dengan materi yang akan kita pelajari. Nah, kalau ini ada susunan secara seri, ya, Ner bisa lihat kan, Iya, pegas iya, bisa iya. kita susun secara seri, bisa juga kita susun secara paralel. Nah, bisa juga kita gabungkan pegasnya secara seri dan paralel. Nah, gampang sekali ini. Kalau kita mau cari-cari pegas untuk praktik, bisa langsung di laboratorium Maya. Bisa kita susun secara seri, paralel, dan otomatis. Coba Ner bisa lihat di sini Iya, konstanta sudah. pegas di sini otomatisnya. Otomatis Iya. akan muncul. Dan jumlah pegas di sini juga dapat kita tambah. 3 buah pegas, 4 buah pegas, ya mudah sekali. Jadi bisa kita susun bermacam-macam seperti ini. Ya, Jadi seperti ini itu. nilai-nilainya ini secara otomatis langsung Secara keluar ya, otomatis, seperti yang iya. tadi. Iya, Tapi kita tinggal sebenarnya membuktikan. Ya. Sebenarnya ada rumusnya kan ini untuk perhitungan. Iya, benar. Oh, Iya. iya. Dia kan pakai rumus F sama dengan K kali delta X. K-nya itu digantung sesuai dengan susunannya ini. Coba benar. Ini kan sudah ada 4 pegas. Ya, disusun secara seri dan disusun secara paralel seperti itu. Nah, seperti ini. Kita kalau secara nyata kita harus sediakan statif, sediakan pegas, ada beberapa pegas, dan sediakan benda. Benda apakah itu berbentuk balok atau mungkin benda berbentuk silinder yang digantung pada pegas. Begitu praktiknya. Oh iya, jadi ini sangat mempermudah ya. Iya, sangat apalagi mempermudah. Iya, kan di sekolah kami saat ini memang masih dibatasi untuk kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, praktek, itu masih dibatasi. Jadi ini memang sangat membantu untuk membuktikan anak-anak kan kalau hanya mempelajari konsep, apalagi kan fisika banyak rumus-rumusnya ya, Ben. Ya, agak merasa bahwa fisika itu sulit dan membosankan. Padahal sebenarnya kalau ada Lab Maya seperti ini, fisika itu terasa asyik dan menyenangkan seperti Iya, itu. benar sekali. Iya. Kalau saya kan hanya guru ekonomi saja di jurusan perkantoran, jadi lebih banyak ke teori-teorinya saja. Iya, benar-benar. Kalau saya sebagai guru ekonomi, kalau saya di SMK Negeri 1 Ratahan mengajar PKK, produk kreatif dan kewirausahaan. Oh iya. Tapi bisa juga Ner disarankan dibuat laboratorium Maya untuk produk-produk kewirausahaan. Ini matematika saja sudah ada Ner, matematika. Iya, ada persamaan kuadrat, matematika sudah bisa langsung kita simulasikan di sini juga. Ya, tapi kalau memang sangat matematika membantu. Kalau matematika ada alat peraganya? Ada alat peraganya? Tidak ada. Matematika hanya jarang grafik sekali saja. ada. Iya, grafik. Kalau ini grafik, tapi simulasinya di sini jelas. Betul. Simulasinya jelas. Ya bagus sekali, ini ada banyak virtual lab yang memang sangat kita perlukan, apalagi yang MIPA ya. MIPA, SMA, SMP ini dapat digunakan oleh semua jenjang sebenarnya. Iya. Kalau yang di portal rumah belajarnya, kalau kami ekonomi dari sumber belajarnya saja untuk video sumber belajar. Iya. Nanti ini laboratorium Maya bisa bantu di-share ya ke anak-anaknya biar makin banyak yang menggunakan. Ya. Luar biasa Ibu
Stella Tololu ini yang sudah Iya, terima kasih, membagikan ilmu wawasan yang luar biasa. Ya, walaupun di tengah-tengah pandemi, tetapi kreativitas dan inovasinya juga benar sekali, masih ada. Jadi bisa bermanfaat bagi kami semua guru-guru. Iya, Terima kasih, terima semoga kasih. bisa semoga sehat selalu dan tetap terus berinovasi. Amin. Sukses selalu ya, Ner ya. Sahabat Rumah Belajar yang keren ini semoga berhasil sampai tingkat nasional. Dan yang paling penting lagi. Banyak sekali. Terima kasih, Ner ya. Salam sehat selalu. Selamat pagi. Nah, bagaimana sahabat? Seru bukan? Dengan memanfaatkan fitur Laboratorium Maya, maka siswa dengan mudah untuk memahami materi yang kita ajarkan. Sekian dulu video dari saya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Berbagi dan berkolaborasi, belajar bersama di portal Rumah Belajar.